Potiners, balik lagi di Potin Podcast Teenager bersama aku, Nana yang bakal bawain topik Mutual Talk episode ke-6 kali ini. Sebelumnya gimana kabar Potiners semuanya? Semoga selalu sehat selalu ya. Di masa-masa kayak gini, kita harus selalu jaga kesehatan loh guys. Oke, episode kali ini bakal keren banget. Soalnya kita bakal ngebahas tentang kuliah di luar negeri. Wah, kalau udah dengar kuliah di luar negeri, kita pasti langsung inget Kak Jerome, Kak Maudy Ayunda. Untuk episode kali ini, aku bakal ngobrol bareng sama Kak Naila Anindya. Nah, Kak Naila Anindya ini adalah peraih beasiswa Puspresnas ke Toronto University. Keren banget ya, Potiners. So, buat teman-teman Potiners, dengerin podcast ini sampai akhir karena kita bakal cerita banyak bareng Kak Anin. Oke, pertama-tama, aku mau nyapa Kak Anin dulu nih guys. Halo Kak Anin. Halo. Selamat datang di Potin. Gimana nih kabarnya? Boleh banget kenalan dulu ke Potiners supaya teman-teman tahu siapa Kak Anin ini. Hai guys, jadi perkenalkan nama aku Naila Anindya. Aku biasa dipanggil tuh Naila atau enggak Anin. Terus aku sekarang masih kelas 12 dan aku ngambil jurusan IPA di sekolah aku. Nanti begitu aku lulus SMA, aku bakal ngambil S1 di University of Toronto di jurusan Life Science lebih tepatnya. Terus hobi aku banyak kaitannya sama seni sih, kayak ngegambar sama ngelukis gitu. Kita mulai dari awal dulu ya Kak. Kita bakal bahas soal dulu tuh Kak Anin ini pernah lolos jadi salah satu peserta KSN Biologi tingkat nasional. Bayangin, keren banget ya. Boleh dong nih Kak cerita-cerita sedikit pengalaman Kakak pas ikut KSN ini. Jadi sebenarnya aku tuh ikut KSN SMA tuh baru pertama kali pas kelas 11 kemarin. Atau sampai kelas 12 ya finalnya. Aku pernah ikut KSN sih sebenarnya pas SMP, pas kelas 8. Waktu itu namanya masih OSN. Terus aku ikutnya tuh bidang IPA. Dan aku akhirnya ikut lagi di SMA kelas 11 di bidang biologi. Dan alhamdulillah aku kemarin berhasil lolos tingkat kota, menang dan lolos tingkat provinsi, dan juga akhirnya jadi peserta KSN tingkat nasional untuk biologi, atau mungkin disebutnya finalis KSN kali ya. Gitu. Oh, keren banget sih. Jadi Kak Anin ini dapat beasiswa ke Toronto University itu beasiswa dari KSN atau gimana nih Kak? Bisa dibilang gitu sih. Jadi beasiswa yang aku dapat ini tuh beasiswa yang dikasih dari Puspresnas. Nah, Puspresnas itu singkatan dari Pusat Prestasi Nasional. Dia tuh lembaga di bawah Kemdikbud dan dia tuh nyelenggarain kompetisi-kompetisi yang salah satunya tuh KSN ini. Nah, beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa yang aku dapat ini, itu salah satu syaratnya adalah harus punya sertifikat minimal peserta tingkat nasional di kompetisi KSN dan POPSI gitu. Jadi ya bisa dibilang iya sih aku dapat beasiswanya dari ikut KSN ini gitu. Keren banget ya guys. Terus kenapa nih Kak? Kenapa pilih Universitas Toronto? Dari sekian banyak universitas kayak Harvard, Stanford, Oxford gitu, kenapa Kakak pilih Universitas Toronto dan kenapa jurusan ini yang Kakak pilih? Boleh dong di-sharing ke kita-kita. Boleh banget dong. Jadi aku tuh dari awal emang kalau aku pengen kuliah di luar negeri, kalau aku mau kuliah di luar negeri, aku pengen banget di negara-negara yang iklimnya tuh beda jauh sama Indonesia gitu. Kayak Indonesia kan hangat terus ya sepanjang tahun, paling musimnya tuh kemarau sama hujan doang. Nah, tapi kan kalau di negara kayak Kanada gitu, udah musim dinginnya dingin banget gitu. Terus banyak kayak penampakan alam yang beda banget sama di Indonesia, kayak hutan evergreen forest gitu yang tanamannya juga beda banget sama di sini. Dan juga Kanada tuh mereka tuh welcoming gitulah sama orang-orang baru. Jadi emang aku kalau studi ke luar negeri aku pengen banget ngelanjutin di Kanada. Nah, kalau kenapa aku pilih University of Toronto dari kayak timbang universitas lain kayak UBC atau yang lainnya, itu karena University of Toronto tuh jadi universitas yang menurut beberapa ranking univ dunia tuh dia nomor 1 di Kanada. Jadi aku kayak tertarik banget kan ke sana. Terus belum lagi tuh kayak arsitektur bangunan itu bagus banget, keren banget. Dan di fakultas aku
itu kita dibagi jadi beberapa college, mirip-mirip kayak di Harry Potter gitu lah. College tuh kayak dibagi-bagi jadi Gryffindor dan lain sebagainya. Oh, keren banget ya, iya. Iya, makanya aku jadi tertarik banget kan buat masuk University of Toronto gitu. Dan kalau buat kenapa aku pilih jurusan yang aku pilih sekarang, Life Sciences, itu karena apa ya, simpelnya karena emang belajar tentang makhluk hidup tuh passion aku gitu lah, kira-kira. Kak ini emang udah kayak didukung sama orang tua kakak emang dari kecil gitu, misalkan kayak kakak ini udah berkemauan untuk aku mau keluar negeri, terus kakak di orang tua kakak oke, boleh, atau emang kakak harus melakukan sesuatu dulu baru akhirnya orang tua kakak ini percaya gitu untuk oke, kamu boleh keluar negeri gitu. Gimana nih, Kak? Nah, jadi fun fact, sebenarnya sebelum aku dapat kesempatan kuliah luar negeri ini tuh, aku pengennya kuliah di dalam negeri, guys. Karena aku pengen ngambil jurusannya kedokteran, jadi pasti dalam negeri kan. Nah, tapi untuk dari orang tua aku sendiri tuh, emang dari awal ngedukung banget gitu. Kalaupun aku mau kuliah jauh dari rumah, mau itu di kota lain, provinsi lain, atau bahkan di negara lain tuh mereka ngedukung banget. Jadi aku sebenarnya nggak perlu melakukan apa-apa gitu buat meyakinkan mereka. Ditambah lagi, apa ya, mama aku tuh waktu kuliah S1 itu kuliah jauh juga ke Eropa. Jadi beliau malah apa ya, kayak nge-encourage, kayak ngedorong banget buat udah kamu kuliah ke luar negeri aja gitu. Jadi malah disupport banget gitu sama mereka. Berarti kakak nih sama mama kakak itu kayak pinang di belah dua ya istilahnya. Bener banget. Dan mama aku tuh bilang kayak bunda tuh kayak dikasih kaca gitu ngelihat waktu baru lulus SMA kuliah luar negeri gitu. Keren banget sih, Kak. Terus kakak ini dapat info-info kayak beasiswa ini kakak sendiri yang nyari atau sekolah kakak ini mensupport dengan cara memberitahu info-info gitu atau gimana? Nah, sebenarnya kalau info tuh apa ya, aku banyak sendiri sih nyarinya. Cuma khusus untuk beasiswa dari Puskesmas ini memang kan ada tuh ya grup peserta KSN tingkat nasional 2021 gitu. Nah, memang di grup itu tuh dari pihak panitianya kayak mensosialisasikan gitu, ini bakal ada beasiswa Indonesia Maju gitu, kalian join Zoom sosialisasinya ya gitu. Terus sekolah aku tuh nge-support, tapi dalam bentuk lain, kayak mereka tuh keluarin berkas cepet, dan memang mungkin udah cukup terbiasa sih ngurus yang mau keluar negeri gitu, jadi mereka cepat ngeluarin berkas. Kakak sekolah di mana nih, Kak? Boleh tahu nggak? Kayaknya sekolah kakak baik banget. Sekolah aku di SMA Taruna Bakti Bandung. Ya, emang baik banget sih kalau soal ngurus berkas. Anak Bandung nih ya, Kakak. Bener banget. BTW Kak Anin ini juga aktif di bidang non-akademik nih, guys. Gila ya, akademik bisa, non-akademik bisa. Boleh dong Kak Anin cerita-cerita ke kita nih pengalaman non-akademik kakak gimana? Kalau dari pengalaman non-akademik sendiri tuh, aku pas kelas 10 dan kelas 11 itu aktif di organisasi MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, yang tugas itu ya apa ya, kayak secara garis besar tuh ngawasin OSIS lah gitu. Tapi kita juga berpartisipasi di program kerja OSIS, jadi aku banyak ikut kepanitiaan acara gitu juga. Nah, pas kelas 10 tuh aku jadi anggota di salah satu komisi MPK ini. Jadi tugas waktu itu komisi pertimbangan namanya, dan tugas waktu itu adalah mengevaluasi proposal. Terus begitu kelas 11 atau ya setahun setelahnya, aku diangkat jadi sekretaris umum untuk MPK tuh. Keren. Tadi kalau seingat aku, kakak tuh bilang kakak suka yang berbau seni, hobi gitu. Berarti kakak juga suka ngegambar gitu-gitu ya? Bener banget, aku suka banget ngegambar dari kecil. Aduh guys, Kak Ani ini kayaknya udah pinter akademi, terus aktif di sekolah, bisa gambar. Udah yang suka nih kalinya. Waduh. Terus kakak nih melakukan banyak banget hal-hal ya. Seperti harus mempersiapkan KSN, belajar, terus ada aktivitas di sekolah, terus menyalurkan hobi kakak juga. Itu kakak emang pernah gak sih merasa burn out gitu? Perjuangan untuk lulus KSN, dapat beasiswa itu kan gak mudah. Terus gimana gitu biar biasanya apa yang kakak lakukan kalau lagi burn out ini? Nah, kalau burn out tuh jujur aku pernah banget burn out. Dan apalagi paling parah tuh menurut aku pas aku lagi nyiapin buat KSN. Jadi waktu itu
aku tuh sebelumnya sibuk ngurus organisasi dan lomba juga. Jadi aku banyak dispen dan ketinggalan pelajaran kan. Terus sebelum KSN itu aku jadi harus ngejar tugas-tugas aku yang ketinggalan, terus dibarengin sama belajar KSN. Terus aku juga belajar itu nge-push banget karena aku expect banyak banget dari diri aku sendiri. Dan waktu itu tanpa aku sadari itu aku ngerasa burnout, benar-benar kayak aku tuh belajar kok nggak masuk ya gitu, kok aku nggak pernah kayak gini banget gitu. Jadi aku benar-benar kayak capek banget juga waktu itu, capeknya kayak kerasa double gitu. Tapi masalahnya waktu itu aku tuh kayak nggak mau mengakui ke diri aku sendiri kalau aku tuh burnout gitu. Jadi kayak masa sih aku segini doang capek gitu lah. Jadi dan waktu itu cara aku ngatasin ke burnoutan aku itu dengan dia balik lagi ke hobi aku sih, kayak gambar terus ngelukis gitu. Dan aku kayak berusaha tidur lebih banyak, terus juga balik lagi kayak mastiin diri aku tuh udah makan apa belum gitu-gitulah. Dan berhenti dulu belajarnya gitu, karena kalau di force itu aku nggak akan bisa masuk. Untuk melakukan self care gitu ya Kak caranya. Bener banget. Terus ya guys, udah pintar terus aktif, Kak Anin ini nilai IELTS-nya tuh 8. Keren banget. Aku mau tahu nih tips and trick ala Kak Anin supaya bisa dapat skor tinggi di tes IELTS. Nah, kalau tips dan trik aku dapat skor tinggi di IELTS tuh sebenarnya aku prep IELTS tuh nggak begitu lama, cuma waktu itu aku banyak latihan soal. Dan sebenarnya aku waktu itu didaftarin kayak les IELTS gitu sama penyelenggara beasiswanya. Dan ya paling aku belajar dari situ sih, banyak latihan soal. Terus pokoknya the internet is your friend, kayak di situ tuh banyak banget latihan soal untuk masing-masing subtes IELTS, nonton video-video YouTube IELTS. Dan dari awal memang aku banyak belajar bahasa Inggris sih, bahkan sebelum prep IELTS. Dan aku belajar bahasa Inggris tuh banyak dari mengonsumsi media yang berbahasa Inggris, kayak nonton kartun yang dubbingnya bahasa Inggris atau dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu-gitu. Pokoknya kayak benar-benar membiasakan diri aku sama bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris gitu. Oh, jadi kakak ini berarti dari dulu tuh emang udah tertarik dan suka bahasa Inggris gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Terus kakak ada tips and trick nggak buat teman-teman Potiners yang mau apply beasiswa ke luar negeri, khususnya beasiswa Puspresnas? Nah, kalau untuk tips and trick beasiswa ke luar negeri, mungkin kalian tuh banyak-banyak research kali ya, atau kayak jangan malu nge-reach out ke orang-orang yang udah pernah apply beasiswa ke luar negeri juga, atau yang udah kuliah di luar negeri bahkan gitu, kayak untuk koreksi mungkin misalnya essay kalian, atau kayak wawancara gitu-gitulah. Jadi benar-benar sekali lagi the internet is your friend gitu. Kalian harus bisa manfaatkan internet itu untuk banyak-banyak research tentang beasiswa yang mau kalian apply. Nah, kalau untuk beasiswa Puspresnas sendiri, tips trik dari aku mungkin ya mirip-mirip sih. Jadi kayak mungkin belajar ngelatih diri sendiri nulis esai, atau jangan malu nge-reach out orang lain untuk ngekoreksi esai yang kamu buat, dan latihan bahasa Inggris juga, karena esai untuk beasiswa Puspresnas tuh pakai bahasa Inggris gitu. Dan latihan interview juga, soalnya ada tahap interview di beasiswa Puspresnas itu. Gitu. Udah interview juga berarti ya? Udah, waktu itu udah sebelum diseleksi untuk beasiswanya. Gimana deg-degan waktu itu? Deg-degan banget, benar-benar keringet dingin deh pokoknya. Terus gimana takut biar nggak deg-degan kalau di interview gitu? Pasti kan bener-bener yang kayak aduh takut salah tingkah banget nih gitu. Kakak waktu itu ngapain gitu? Jujur aku tuh waktu itu karena saking takutnya tuh aku kayak latihan sendiri gitu loh, meskipun aku nggak tahu pertanyaannya apa, terus aku kayak latihan sendiri kan, ngomong sendiri gitu. Terus tapi waktu udah interviewnya kayak ngalir sendiri gitu loh. Terus untung aku tuh dapet interviewernya yang ramah gitu loh, kayak alhamdulillah banget lah. Jadi ngalir sendiri ngomongannya tuh. Pas udah selesai bener-bener lega banget ya? Lega banget sih, parah pokoknya. Kece banget emang Kak Anin. Kasih. Untuk penutup coba dong Kak, kalimat motivasi Kak Anin sampai bisa sekeren ini tuh ada gak sih? Jujur aku tuh gak pinter rangkai kata-kata, dan mungkin kalian udah denger ini beribu-ribu kali sebelumnya ya di tempat lain, tapi ini sih, you'll never know until you try. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa outcome dari sesuatu
kalau kita nggak pernah nyoba gitu. Yang penting kita ngeluarin usaha terbaik dan harus optimis gitu, karena kita tuh nggak tahu apa yang kita lakukan tuh bisa membuka opportunity ke depannya atau enggak tuh. Karena dulu aku juga nggak nyangka bisa dapat beasiswa atau kuliah ke universitas yang bagus di luar negeri gitu. Kalau aku dulu nggak pernah nyoba itu KSN. Berarti yang aku tangkap nih adalah kita yang penting kerjain aja dulu ya, nggak usah kebanyakan overthinking ini itu, kayak aduh gimana nih, takut ini takut itu gitu. Yang penting dilakuin aja dulu. Bener banget, kayak harus bisa berani nyoba pokoknya. Bener banget. Semuanya nggak nyangka banget kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Anin, sharing beasiswa, kuliah di luar negeri, terus pengalaman Kak Anin di KSN, terus bidang non-akademik juga. Banyak banget insight yang kita bisa dapat hari ini. Thank you so much buat Kak Anin. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya Sama-sama. di Kakak yang benar-benar produktif ini. Thank you juga buat sharing, sukses terus, sehat selalu, dan semoga lancar untuk kuliah ke depannya ya Kak. Amin, dan makasih banyak juga ya buat tim Potin udah ngundang aku sebagai guest star kali ini. Sehat-sehat selalu juga ya guys. Oke, makasih Kak Anin. Buat Potiners juga thank you udah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk follow dan nyalain lonceng Potin. Kalian juga bisa follow IG Potin di Potin @potin21, subscribe juga YouTube Potin, dan jangan bosan-bosan buat dengerin podcast kita. Thank you guys, stay healthy and see you on the next episode.